Pudar Bab 19. Penulis Neng. Langit tidak begitu gelap pagi ini. Namun, gerimis masih saja turun. Hujan rintik-rintik itu membuat suasana kian terasa dingin. Lily mengedarkan pandangannya pada ruangan satu petak yang begitu sempit. Hanya bisa masuk satu kasur busa berukuran kecil, nakas kecil, juga lemari kecil sederhana. Lily mendaratkan bokongnya di atas kasur busa tipis hasil pinjaman dari ibu kos. Menatap pada tembok dingin di hadapannya, Lily meremas kertas yang berada di tangannya. Lily ingin melanjutkan rencananya hari ini. Lily akan mendatangi rumah orang tua Bima untuk memberitahu mereka jika putranya yang bernama Bima Adiguna begitu jahat. Lily akan mulai bekerja pada pukul 10 siang nanti. Dan sekarang, waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Lily segera berdiri, lalu keluar dari pintu kosan. Berjalan dengan lunglai, masih dengan tatapan kosongnya. Lily terpaksa harus berjalan kaki menuju alamat yang tertera di kertas tersebut. Karena Lily tidak memiliki uang sepeser pun. Hingga setelah 1 jam berjalan kaki, akhirnya Lily bisa menemukan sebuah rumah megah yang berada di perumahan elit tersebut. Lily sempat tidak diizinkan untuk masuk oleh satpam yang berjaga. Namun, berbekal dengan mengatasnamakan teman Bima, akhirnya seseorang yang berada di dalam rumah tersebut memberikan Lily izin masuk via telepon. Satpam mengizinkan Lily masuk, mengantarnya hingga Lily kini duduk di ruang tamu rumah megah tersebut. Pandangan Lily mengedar, menelisik setiap sudut rumah megah tersebut. Jadi, selama ini Bima dibesarkan dengan cara seperti ini. Begitu mewah, begitu megah. Lily tahu dia tidak pantas, bahkan untuk sekedar menatap Bima. Namun, pria itu yang memulai. Pria itu yang merampas seluruh hidup Lily hingga menjadi hancur berkeping. Maaf, adek ini benar teman putra saya Bima. Seorang perempuan parubaya tersenyum lembut pada Lily. Perempuan cantik di usianya yang sudah senja dengan penampilan yang begitu elegan, juga sedikit glamor khas orang kaya. Perempuan itu sempat menelisik penampilan Lily yang selayaknya gembel. Perempuan itu sempat terkejut, namun segera kembali menetralkan ekspresinya. "Yah, saya teman Bima." Lily mengangguk, lalu pandangannya tertunduk. Gadis itu tidak kuat jika harus menatap mata sang orang kaya terlalu lama. Rasanya, tiba-tiba saja bibir Lily menjadi keluh. Dia tidak sanggup mengatakan keburukan Bima pada perempuan lembut di hadapannya. "Maaf, tapi putra saya Bima sekarang sedang tidak ada di sini. Anak itu sudah berangkat ke Amerika beberapa pekan lalu. Jika adik ada perlu, bisa menghubungi nomor handphonenya." Perempuan itu bicara masih dengan nada yang sangat lembut. "Ada yang ingin saya sampaikan," Lily berkata dengan terbata. Tangannya saling bertaut karena gemetar. "Ya, silahkan. Apa yang ingin adik sampaikan? Mungkin nanti saya bisa sampaikan pada Bima, jika adik tidak bisa menghubungi Bima secara langsung." Saya hamil." Lily semakin tergagap. Dia takut, sangat takut. Untuk pertama kalinya, dia mengakui kehamilannya di hadapan ibu Bima. Ya? Kamu hamil?" Lantas, ibu Bima terlihat kaget. Sekali lagi menelisik tubuh Lily penasaran. Anak Bima," ucapnya terbata. Hening, sunyi, sepi. Tidak ada aksara yang tereja dari kedua makhluk yang kini masih saling berhadapan. Ibu Bima terlihat begitu syok. Bagaimana mungkin?" ucapnya terbata, sembari memegangi dadanya yang tiba-tiba saja terasa sesak. "Bima menodai saya," Lily berkata dengan nada penuh tekanan. Ingatannya kembali pada malam kelam yang sudah terjadi. Lily ingin menghapus ingatan tersebut, namun nihil. Semakin Lily ingin melupakannya, maka ingatan itu semakin melekat di kepalanya. "Tidak mungkin, Nak.
Saya membesarkan Bima dengan cara yang sangat baik. Bima terlahir dari keluarga yang baik. Bagaimana mungkin Bima bisa melakukan hal sedemikian keji? Lagi pula, sekarang Bima sudah akan menikah dengan kekasihnya Anissa. Dia juga sudah pindah ke luar negeri. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Ibu Bima masih mencoba menyangkal. Bima menodai saya di malam ulang tahunnya. Saya menjadi pelayan waktu itu. Bima mabuk dan dia menodai saya. Lili berkata dengan nada tinggi. Ingatan itu semakin kuat hingga menjadi bayang nyata dalam pandangannya. Emosinya meningkat hingga membuat napasnya naik turun tak karuan. Di malam ulang tahunnya, Bima mengantarkan Anissa pulang ke rumahnya. Lalu dia pulang ke rumah ini. Saya menemukan Bima bangun tidur di pagi hari. Ibu Bima jelas mengingat rentetan kejadian tersebut. Dia yang membangunkan putranya di pagi hari setelah malam pesta ulang tahunnya. Bagaimana mungkin Bima bisa diakui telah menodai seorang gadis hingga hamil? Tidak, Ibu Bima jelas akan menyangkal semuanya. Putranya adalah anak yang baik. Saking ingin menjaga marwahnya, maka Bima lebih memilih untuk menikahi Anissa secepatnya meski ujian sekolah tinggal beberapa bulan lagi. Dan apa? Mabuk? Keluarga kami adalah keluarga terhormat. Tidak mungkin Bima melakukan hal serendah itu. Penipu. Ibu Bima yakin jika gadis berpenampilan gembel di hadapannya adalah seorang penipu. Bukankah sekarang sedang marak penipuan berkedok anak gadis yang tersakiti? Mengaku dinodai oleh orang kaya, padahal sesungguhnya mereka adalah perempuan nakal yang sudah hamil duluan oleh orang lain. Tidak, sebagai seorang ibu, Ibu Bima jelas akan lebih percaya pada putranya sendiri. Tangannya sendiri yang sudah membesarkan dan merawat Bima dengan sepenuh hati, menjauhkannya dari segala keburukan dan mendekatkannya pada segala kebaikan. Bima adalah pria baik-baik. Bima pasti tengah difitnah sekarang. Tolong, percaya pada saya. Saya mengatakan kebenaran. Lili mulai terisak, kembali mengiba sebuah kepercayaan dan sebuah pertanggungjawaban. Tidak, putraku Bima adalah anak yang sangat baik. Tolong, jangan menebar fitnah pada putraku. Silahkan pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Ibu Bima mengusir Lili dengan tegas, membuat Lili kembali harus menelan kecewa. Dia membenci takdir hidupnya. Lagi. Tante, ini anak Bima, Tan. Dia yang menodai saya. Dia yang menghancurkan hidup saya. Dia menyebabkan Bunda meninggal. Tolong percaya. Lili memohon, bahkan tubuhnya sudah luruh di lantai, bersiap untuk bersujud. Namun perempuan itu tetap pada pendiriannya. Tolong, Tante percaya pada saya. Lili meraih kaki perempuan paruh baya tersebut. Namun, perempuan itu memundurkan langkahnya, hingga Lili terjatuh ke depan. Tangannya memijit nomor ponsel dengan anggun. Pak Satpam, tolong seret perempuan ini keluar rumah. Jangan sampai dia menimbulkan keributan di lingkungan ini. Ucapnya dengan tegas, membuat Lili terperangah, menatapnya nanar. Kini Lili tahu, sudah tidak ada lagi harapan untuk apapun untuknya. Lili kembali hancur. Lagi. Dua orang satpam datang tergopoh. Sementara perempuan itu kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Lili yang masih menatapnya dengan linangan air mata. Ayo keluar, Mbak. Seorang satpam maju menyentuh Lili. Seketika Lili memundurkan tubuhnya. Sentuhan Bima malam itu begitu membekas, hingga membuat Lili selalu merasa takut dengan sentuhan tiba-tiba dari pria. Jangan sentuh saya, teriaknya memekik. Jangan buat keributan, ayo keluar. Tak ingin mendengar permintaan Lili, dua satpam tersebut segera menyeret tubuh Lili yang terus memberontak minta dilepaskan. Hingga tiba di depan rumahnya, Lili dilempar begitu saja, hingga tubuh Lili tersungkur. Lili meringis kalau merasakan lututnya berdarah. Perutnya juga terasa kram sekarang.